Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjut membahas tentang tata nama senyawa. Ini materi kimia kelas 10 ya, di semester 2. Kita lanjut, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, amin. Jangan lupa ketika menyimak materi ini kalian catat ya, agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini tidak mudah lupa atau tidak mudah hilang. Jadi jangan lupa dicatat materinya sampai contoh-contoh soalnya ya. Tata nama senyawa kimia. Nah, tata nama senyawa kimia ini adalah serangkaian aturan persenyawaan kimia yang disusun secara sistematis ya. Tata nama kimia ini disusun berdasarkan aturan IUPAC, yaitu International Union of Pure and Applied Chemistry ya. Untuk memudahkan penamaan, senyawa kimia dikelompokkan menjadi dua nih, senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik yang kita bahas pada pertemuan kali ini yang lebih terperincinya tentang senyawa anorganik ya. Nah, senyawa anorganik nanti dibagi dua nih, senyawa biner dan senyawa poliatomik. Nah, senyawa biner namanya aja udah bi ya, biasanya kalau depannya bi gini, dia senyawa yang mengandung dua jenis unsur, jadi disusun atas dua jenis unsur. Sedangkan kalau poli ini biasanya banyak, berarti nanti senyawanya disusun lebih dari dua unsur ya. Yuk kita sama-sama pelajari ya. Nah, nanti secara umum nih tata nama senyawa anorganik ya dibedakan menjadi senyawa ionik dan kovalen ya. Kita kan udah belajar kemarin semester 1, senyawa ionik itu senyawa yang terbentuk antar unsur logam muatannya plus dan unsur non logam muatannya min. Sedangkan senyawa kovalen ini terbentuk dari dua unsur non logam ya. Ini yang sederhana ya, dua unsur non logam. Nah, nanti kalau pada senyawa ionik, pada senyawa ionik, indeks atom tidak disebutkan. Kan kita udah belajar kemarin penyetaran reaksi ya. Indeks itu apa? Indeks itu angka kecil yang di bawah yang menunjukkan jumlah atom yang ada di depannya ya. Nanti kalau pada senyawa ionik, indeksnya tidak usah disebutkan. Tapi kalau pada senyawa kovalen, indeks harus disebutkan. Nanti nama indeksnya seperti ini. Kalau satu namanya mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka ya. Nah, kalau ionik nggak usah disebut nih, ini kan Na-nya ada indeksnya 2. Nah, langsung aja nanti namanya natrium, O itu oksigen, tapi nanti belakangnya ida jadi oksida ya. Nah, kalau pada senyawa kovalen, ini N2ON ini kan ada indeksnya nih 2 nih. Nah, dia disebut jadi di nitrogen, 2 itu kan di, artinya nitrogennya ada 2. Nah, O ini oksigen. Oksigennya kan kalau nggak ditulis artinya indeksnya 1. Nah, 1 itu mono. Jadi di nitrogen monooksida ya. Nah, jika ion plusnya memiliki lebih dari satu jenis muatan, biasanya yang punya lebih dari satu jenis muatan ini logam golongan B atau golongan transisi. Maka penamaan menyertakan muatan ion tersebut. Contohnya Fe nih, logam golongan B. Nah, muatan si Fe berapa? Ini kan aslinya muatan Fe nih, si 3 ini muatan Fe, 2 ini muatannya O. Ini kan aslinya dari Fe3+ plus O2- kan ya. Kita udah belajar di ikatan kimia. Nah, muatan si Fe kan 3, maka 3-nya ini ditulis angka Romawi nih ya. Besi 3 oksida. Fe itu besi atau fero ya. Ini secara umumnya, kita bahas dulu secara detailnya agar lebih paham. Yang pertama kita bahas dulu tata nama senyawa kovalen biner. Biner itu yang terdiri atas dua unsur ya, terbentuk dari unsur non logam dengan unsur non logam. Aturan penamaannya, indeks atom harus disebutkan kecuali atom pertama. Kalau atom pertama jumlahnya 1 nggak usah pakai mono ya.
Yang mono itu kalau atom keduanya satu baru pakai mono, tapi kalau atom pertamanya mah nggak usah. Nih ya sebutannya kalau nama indeksnya kalau satu itu mono, dua di, tiga tri dan seterusnya. Nah nanti unsur non logam kedua diberi akhiran ida. O itu kan oksigen tambah ida jadi oksida. H hidrogen tambah ida jadi hidrida. N nitrogen tambah ida jadi nitrida dan seterusnya. Sulfida, fluorida, klorida, bromida, iodida. Ya. Nah, contoh soal nih N2O. Nah, ini unsur pertama kan indeksnya 2, jadi namanya di. N itu di nitrogen. Nah, O-nya 1. 1 disebut kalau unsur kedua, 1 itu mono. O itu oksigen tambah ida jadi oksida. Tuh ya. SO2. Nah, S-nya 1 nih. Kalau 1 nggak usah pakai mono. Kalau unsur pertamanya 1. Jadi langsung aja sulfur. Ya. O-nya 2 disebut sulfur di oksigen tambah ida jadi oksida. CCl4 unsur kesatunya indeksnya 1. Nggak usah disebut mononya. Langsung aja karbon. C itu karbon. Nah, Cl-nya 4. 4 itu tetra. Jadi karbon tetra, Cl itu klor tambah ida jadi tetra klorida. Tuh ya. N-nya 2 berarti depannya di. N itu nitrogen, di nitrogen. O itu oksigen tambah ida oksida, tapi ada indeksnya 5. 5 itu penta. Jadi di nitrogen penta oksida. Nah, Cl-nya ada 2, berarti di. Cl itu klor. Kalau unsur pertama nggak usah ditambah-tambah ida, langsung aja di kloro. Kloro ya, 7-nya itu hepta. Di kloro hepta oksida. Seperti itu. Ini masih nama yang sederhana nih, yang terdiri atas 2 unsur yang merupakan senyawa kovalen. Selanjutnya kita yang senyawa ion yang biner juga, yang masih terbentuk dari 2 unsur, yaitu unsur logam dengan non logam kalau ion ya. Nah kalau ion nanti indeks atom nggak usah disebut, nggak usah ada mono, di, tri, tetra, nggak usah. Nah nanti unsur logam ditulis terlebih dahulu, unsur non logam diberi akhiran ida ya, sama kayak tadi oksida, hidrida. Kalau unsur non logam kan ion logam plus non logam. Non logamnya itu muatannya min ya. Nah plus min. Nah si logam ini yang min non logam ini ntar nama belakangnya ida tambahin. Nah terus nanti unsur logam transisi yang bukan logam golongan A. Logam golongan A kan 1A, 2A, 3A. Nah nanti logam transisi ditambah PB dan SN, maka nama logam disertakan muatannya atau bilangan oksidasinya, nama lainnya. Nama lain muatan itu bilangan oksidasinya disertakan pakai angka Romawi. Ya, muatannya pakai angka Romawi. Nah, contohnya nih, Na2O. Na kan logam golongan 1, maka langsung aja natrium oksida karena belakangnya tambah ida. Ya. CaCl2, Ca logam golongan 2, langsung aja kalsium oksida ya. Kalau depannya logam golongan A nggak usah dibaca nih, indeks-indeksnya ini nggak usah dibaca. Nah Al2S3, Al logam golongan 3, maka langsung namanya aluminium. S itu sulfur jadi tambah ida sulfida. Nah, Fe dan Pb ini logam golongan B ya, golongan B. Kalau dia golongan B atau logam golongan transisi, muatannya ditulis pakai angka Romawi. Ini aslinya muatan si Fe ya. Fe itu besi. Tulis Romawi besi 3. Ini aslinya Fe 3+ kan. Besi 3 oksida. Nah, si Pb ini aslinya muatan si Pb 2+. Pb itu plumbum atau timbal ya. Timbal berapa? Timbal 2 oksida. Ya, oksida itu ya.
Nah, ini senyawa ion ya, ion biner yang terdiri atas dua unsur Na dan O, Ca dan Cl, Al dan S, Fe dan O, Pb dan I. Indeks nggak usah dibaca, dan kalau dia logam golongan B ya, nah muatannya ditulis pakai angka Romawi seperti itu. Selanjutnya nih, tata nama senyawa poliatomik ya. Nanti senyawa anorganik poliatomik pada umumnya merupakan ion dari kation plus dengan anion min yang terdiri lebih dari dua unsur ya. Ini beberapa contoh namanya nih ya. Kalau ini mah satu unsur ya, HNA+, LiNH4 nih, poli nih ya. Namanya amonium, Ag, Mg dan seterusnya. Ada Mn, Pb, Hg, Cr. Nah, ini ciri-ciri logam B nih, logam golongan B biasanya dia muatannya lebih dari satu. Nih Fe2+, nih Fe3+, Mn2+, Mn4+, Pb2+, Pb4+, dan seterusnya. Biasanya mah dia lebih dari satu muatan, maka nanti logam golongan B muatannya ini ditulis sebagai angka Romawi. Ini namanya ya, Pb timbal, Hg raksa, Cr krom, Co kobalt, Au itu emas, aurum, Sn timah, Cu cuprum atau tembaga. Ya, ini beberapa nama kation. Kation itu yang muatannya plus ya. Nah, ini beberapa contoh nama anion ya. BRO min, BRO3 min kan lebih dari, ini anionnya aja udah dua unsur. Kalau dia berikatan sama kation kan berarti lebih dari dua unsur ya. Nah, ini ada ClO min, ada ClO2 min, ClO3 min, ClO4 min. Ini namanya hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada lebih banyak ya. HSO3 min, HSO4 min, ini bisulfit, bisulfat. HCO3 min tuh ion bikarbonat. Kalau CO32 min itu karbonat ya. Nah, ini ada banyak ya. NO2 min, NO3 min, nitrat, nitrit, PO43 min, PO43 ini PO33 min, PO43 min nih beda jumlah O-nya. Kalau yang 3 fosfit, kalau yang 4 fosfat dan lain-lainnya ya. Ini beberapa jenis anion. Nah, beberapa contoh senyawa organik sederhana nih. Nanti kan tadi kita belajar yang tata nama anorganik. Kalau nanti senyawa organik biasanya mah nanti dihafalin, ini yang masih sederhananya ya. Tapi kalau yang nanti turunannya nanti ada tata cara penamaannya. Itu di kelas 12 biasanya ya, senyawa organik. Nah, ini senyawa organik yang sederhana aja. Kalau yang sederhana ini biasanya mah dihafal aja karena ini sering ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya CH4 itu namanya metana atau gas alam. CONH2 dua kali itu rumus dari urea. CH3COOH ini asam asetat atau cuka. CH3COCH3 ini aseton, pembersih kutek. CHI3 iodoform, antiseptik. HCHO formaldehid, bahan formalin, pengawet ya. CHCl3 ini kloroform, bahan pembius. C12H22O11 nih sukrosa, gula tebu. C6H12O6 nih glukosa. C2H5OH alkohol atau namanya etanol ya. Ini senyawa organik mah dihafal aja. Nah, sekarang kita cobain ngerjain soal-soal dari senyawa anorganik poliatomik. Yang anor ya, yang kita bahas di kelas 10 ini yang anorganik. Nah, ini contoh dari yang poliatomik. Tadi kan kita udah sekilas membahas beberapa contoh kation poliatomik dan anion poliatomik ya. Nah, ini poli nih karena lebih dari satu unsur, lebih dari dua. Di sini ada Mg, N sama O, ada 3 kan. Nah, ini biasanya kalau yang dalam kurung ini satu kesatuan. Jadi ini tersusun atas Mg dan NO3. Ini muatannya Mg ya 2 plus NO3 ini kan 1. Nah, berarti NO3 ini min 1. Seperti itu. Nah, nama poliatomik langsung aja nih, ini kan logam golongan A. Berarti si Mg langsung aja magnesium
nggak usah pakai indeks-indeksnya ya. Magnesium NO3 itu tadi nama anion poliatomik. NO3 itu namanya nitrat yang di sini tadi ya. Yang di contoh anion poliatomik nih, NO3 mana? Di sini NO3 nih ya. Nah, ini namanya nitrat, NO3 min. Nah, berarti ini namanya magnesium nitrat ya. Ca ini kalsium, langsung aja dia golongan logam golongan 2A. Nggak usah pakai angka Romawi, langsung aja kalsium. SO4 ini namanya sulfat. Nanti lihat di tabel ya. Di tabel yang tadi udah Ibu berikan kan, ini ada nih nama contoh-contoh anion poliatomiknya ya. SO4 ini adalah sulfat namanya. Mana SO4 nih? SO4 2- ion sulfat ya. Nanti ini semakin sering ngerjain soal mah nanti akan hafal sendiri nama-nama ionnya. Ba ini barium. Barium, OH itu nama ion hidroksida ya. OH ini namanya hidroksida. Jadi barium hidroksida. H. Nah, kalau H depannya ini kan harusnya hidrogen, tapi khusus untuk H ini namanya jadi asam. Kalau depannya H asam, PO4 itu fosfat. Asam fosfat ya. NH4OH. Ini terdiri dari NH4 dan OH. NH4 itu ion amonium. Amonium. OH itu sama kayak ini tadi, amonium hidroksida. CH3COOH ini asam asetat ya. Asam asetat atau cuka, ini contoh dari senyawa organik ya. Ini H-nya ini asam nih, H-nya tapi dia di belakang, beda sendiri. Biasanya mah kalau asam H-nya di depan, kecuali yang ini ya. Nah, CuSO4. Nah, kita lihat si Cu ini logam golongan B. Berarti harus pakai angka Romawi. Nah, ini kan asalnya dari Cu plus SO4. Nah, untuk tahu muatan si Cu, kita harus tahu dulu muatan SO4. SO4 tuh 2-. Tapi kan harusnya kalau dia 2-, 2-nya ini kan jadi indeksnya Cu, harusnya Cu2. Tapi ini Cu-nya nggak ada 2. Nah, berarti ini muatan plus sama minnya sama. Berarti ini Cu2 plus, ini SO4 2-. Karena kalau angkanya sama, ini nggak ditulis jadi indeks. Jadi namanya adalah tembaga 2 sulfat ya. Nah, ini terdiri dari Pb dan NO3. Nah, kalau dalam kurung gini enak lihatnya muatan si Pb ini, yang 2 ini aslinya muatan Pb. Pb itu timbal. Nah, kalau Pb ditulis angka Romawinya timbal 2, NO3 itu nitrat. Fe sama PO4 ini mirip sama kayak ini. Kita harus tahu dulu muatan si PO4 untuk tahu muatan Fe, karena dia kan logam golongan B. Harus ditulis angka Romawi muatannya. Nah, ini aslinya dari Fe sama PO4. PO4 itu fosfat, muatannya 3-. Kan harusnya 3-nya ditulis jadi indeksnya Fe. Tapi ternyata nih nggak ada indeksnya si Fe. Dengan kata lain berarti muatan plus sama minnya angkanya sama. Berarti ini Fe 3 plus. Ya. Nah, berarti muatan Fe 3 karena temenan sama fosfat. Fosfat itu 3-. Karena sama-sama 3 jadi nggak ditulis jadi indeks. Ya. Jadi ini namanya besi 3 fosfat. Ya. KMNO4. Nah, ini juga nih, K ini golongan 1 ya. Karena dia golongan 1, dia nggak usah ditulis-tulis angka Romawi kayak gini. Golongan 1A nih, K ini logam golongan 1A, dia bukan golongan B, maka nggak usah ditulis muatan dengan angka Romawi, langsung aja kalium. Mirip kayak gini, MgCaBa kan golongan A, langsung aja kalium. NO4 itu kalium permanganat. Ada di tabel anion ya, permanganat. Nah,
Na logam golongan 1A juga, maka nggak usah ditulis muatannya, langsung aja natrium. Nah, C2O4 nih oksalat, natrium oksalat. Nanti ada di tabel ya, ini namanya ion oksalat. NH4 2 kali SO4. Nah, ini juga nggak usah ditulis muatannya karena NH4 ini bukan logam golongan B, dia anion poliatomik, kation poliatomik. Ini anionnya ya. NH4 itu amonium, sama kayak ini amonium. SO4 itu sulfat, amonium sulfat, seperti itu. Ini contoh-contoh senyawa poliatomik. Nah, sekarang contoh soal lagi nih. Misalnya ada kationnya K+, anionnya CrO4 2-. Ya, berarti rumus kimianya gimana? Ini jadi indeksnya si K, satu ini jadi indeksnya si CrO4. Cuma kalau satu kan nggak usah ditulis. Jadi rumus kimianya K2CrO4. Ini namanya, ini logam golongan A. Kalau A nggak usah ditulis angka Romawinya, langsung aja namanya kalium. CrO4 tuh kromat, CrO4 2- ya, kalium kromat. Nah, Fe ini logam golongan B ya. Ntar ditulis muatannya nih pakai angka Romawi. Kalau dia berikatan sama SO4 2-, muatannya kali silang, 2-nya jadi indeks Fe, 3-nya jadi indeks SO4. Jadi Fe2. Nah, harusnya kan gini, SO4, 3-nya kan jadi indeksnya gini. Cuma angka nggak boleh deketan, ini harus dikurungin. Jadi Fe2, SO4 3 kali, artinya SO4-nya ada 3, Fe-nya ada 2 ya. Nah, namanya Fe itu besi, muatan Fe 3+ nih, aslinya muatan si Fe. Jadi besi 3 ditulis Romawi muatannya. Nah, SO4 itu sulfat, besi 3 sulfat. Na ini logam golongan A, jadi nggak usah ditulis angka Romawi, langsung aja Na muatannya +1 jadi indeksnya. Kok 1 mah nggak usah ditulis ya. Ini juga -1 jadi indeksnya, jadi nggak usah ditulis indeksnya karena sama-sama 1. NaClO4 ya. Nah, ClO4 tadi ion poliatomik, namanya apa? ClO4 di tabel anion. Nah, ClO4- ini ya, namanya ini perklorat. Nah, jadi ini namanya adalah natrium perklorat. Nah, ini juga Na, tapi sama SO3 2-. Nah, 2-nya ini bukan di atas nih, salah. Maaf, betul di atas ya. 2- di atas, ini 4, ini yang di bawah, yang ini yang di atas minnya, jadi ClO4 min ini ke atas ya. Nah, ini muatan SO3-nya 2-, jadi indeksnya Na, jadi Na2. Ini kan Na+1, ini 1 sebenarnya jadi indeks SO3, cuma kalau 1 kan nggak usah ditulis ya, jadi Na2 SO3, harusnya SO3 1 kali. Cuma kalau 1 mah nggak usah ditulis ya, indeks 1 nggak usah ditulis, jadi cukup Na2SO3 seperti itu. Ini namanya Na itu natrium, nggak usah pakai angka Romawi karena dia logam golongan A. Nah, SO3 ini sulfit, kalau SO4 sulfat, SO3 itu sulfit, jadi natrium sulfit, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai membahas tentang tata nama senyawa kimia anorganik ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.